Oke, terus aku jadikan co-host dulu ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu ya dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ini Quran Journaling Club kita yang pertama, ya. Kita adain, insya Allah bisa rutin 3 bulan sekali. Jadi setelah kita tadabur 3 bulan, nah sebulannya itu buat review, karena review itu penting supaya kita makin ingat, gitu kan, terus makin dapat lagi pelajaran-pelajaran baru. Nah, ditambah kita juga ngumpul secara virtual dalam kegiatan ini, Quran Journaling Club. Nah, untuk yang pertama, temanya atau topiknya adalah tips membaca dan menulis dalam Quran Journaling. Nah, di sini ada Mbak Dinda juga, nanti kita bareng-bareng sini ngobrol aja, kita sharing aja ya, berdasarkan pengalaman kita yang selama ini udah mempraktikkan Quran Journaling, kira-kira yang efektif bagi kita itu seperti apa, dan harapannya bisa membantu teman-teman, terutama yang baru memulai gitu, tadabur dengan Quran Journaling. Karena mungkin nggak semua orang langsung terbiasa gitu kan dengan Quran Journaling, terutama dalam kegiatan membaca itu yang terutama mungkin yang salah satu hal yang paling menantang, karena kadang-kadang bingung gitu kan baca tafsirnya atau baca referensi, harus baca yang mana gitu, terus tulisnya yang mana. Nah, kalau misalnya kita belum efektif atau belum terbiasa, nanti justru membaca karena keribetan membaca itu yang bikin Quran Journalingnya jadi nggak istiqomah gitu. Padahal kalau kita udah asik, udah terbiasa, jadi ya udah dibawa seru aja gitu. Nah, harapannya kita di sini bisa sharing tips-tipsnya, terus praktek yang udah kita lakukan selama ini, semoga bisa membantu teman-teman juga. Nah, apa aja nih yang kita akan bahas di sini? Yang pertama tujuannya dulu ya. Kita supaya bisa memudahkan bagaimana menulis yang lebih fun dan insightful, membaca dan menulisnya, jadi nggak membosankan, nggak membingungkan, juga bisa berbuah insight-insight baru gitu insya Allah. Terus juga kegiatannya apa nih, nanti kita pastinya sharing tips-tips, terus juga ada contohnya, tutorialnya, dan nanti kita ada latihan untuk teman-teman coba juga, dan latihan menulis dan membaca dari Mbak Dinda. Kemudian yang kita bahas apa aja nih? Yang pertama sumber belajar. Kelihatan kan ya slide-nya? Kelihatan. Oke, aku mastiin takut udah lama nih nggak ada slide-nya lagi. Aman, Mbak, aman. Aman. Terus sumber belajarnya apa nanti, terus mempelajari ayat dan referensi, membacanya gitu maksudnya, cara membaca atau mendengar referensi itu kayak gimana. Kemudian teknik menulisnya. Nah, langsung aja. Nah, ini dia nih. Apa sih maksudnya nih kok ada laut gitu, ada penyelam. Nah, tadabur itu bagaikan kita menyelami lautan. Jadi istilah ini sebenarnya saya ambil dari banyak penggunaannya. Ya? Iya, Mbak Dinda? Bukan, Mbak. Bukan aku yang manggil. Oh, ada yang manggil? Nggak ada. Aman ya? Sengaja kali, lewat kali. Oke. Lanjut dulu. Bikin deg-degan juga nih. Takut ada yang... Ditemenin, Mbak, ditemenin, tenang. Oke, pegangin ya.
Jadi ini sebenarnya istilah yang banyak disebutkan. Misalnya kayak Prof. Quraisy Shihab juga menyebutkan ya tadabbur itu seperti kita menyelami lautan kayak gitu. Atau Al-Qur'an itu bagaikan samudra. Nah ya gitu, emang Al-Qur'an itu bagaikan samudra. Jadi isinya, keindahannya itu yang di dalam lautan itu seperti keindahan yang ada dalam Al-Qur'an, bahasanya, kemudian kemukjizatannya kayak gitu. Dan kita adalah orang-orang yang menyelami lautan itu. Nah, kalau teman-teman tahu kan ada kalau penyelam itu atau orang yang berenang lah gitu kan di laut, itu kemampuannya pasti beda-beda. Ada yang hanya mampu main-main di pinggir dia itu bisa sampai ke dasar gitu, atau di kedalaman yang lebih lagi. Nah, itu bergantung pada kemampuan si penyelam itu. Juga apa pengalamannya, kemudian ilmu yang dia miliki, skill yang dia miliki, keterampilan dia, kayak gitu, dan terbiasanya dia gitu. Nah, seperti itu juga kalau misalnya kita menyelami gitu, menyelami Al-Qur'an itu bergantung pada yang pertama, yang utama itu adalah kadar yang Allah bukakan kepada kita. Nah, makanya kita kalau sebelum membaca Al-Qur'an kita wajib dulu berdoa minta pertolongan, minta bantuan gitu, supaya dibukakan sama Allah hikmah-hikmah yang terdapat dalam Al-Qur'an. Nah, selain itu juga kita perlu membekali diri dengan referensi, misalnya kalau misalnya kita belum tahu bahasa Arab, nggak apa-apa, kita baca dulu gitu. Baca referensi yang udah ada, tafsir misalnya, buku tadabbur atau kamus bahasa Arab atau apapun itu yang bisa membantu kita. Jadi seperti itu juga kalau misalnya kita udah terbiasa, insya Allah kita bisa lebih menyalami lagi. Jadi seperti itu. Nanti teman-teman akan ngerasain ibaratnya kalau kita nyelam, yang awalnya kita di pinggir pantai aja nggak berani nyebur, kita lama-lama akan terus gitu sampai kita bisa menyelami lebih dalam. Nah, kemudian kita masuk ke sumber belajarnya. Apa sih yang kita gunakan nih sebagai Quran journalers terutama? Karena kita ini kan istilahnya pembelajar pemula gitu. Jadi kita perlu tahu kira-kira sumber belajar apa yang bisa kita pakai saat kita bertadabbur. Yang pertama, nah yang pertama itu adalah, sorry bentar. Kita masuk ke ini dulu ya, ke Quran terjemahan dulu. Nah, Quran terjemahan ini adalah tahap awal gitu. Jadi dia initial stage-nya. Nah, sebenarnya saat kita baca Quran, kita itu sudah mengaktifkan mode tadabbur gitu istilahnya. Ya, saat kita baca Quran, terutama Quran dengan terjemahannya ya. Jadi pada saat kita baca, kita niatkan juga sambil bertadabbur. Makanya nggak harus kita berhadapan dulu dengan buku tafsir baru kita dikatakan tadabbur. Sebenarnya pada saat kita baca Quran seperti biasa, kita juga bisa langsung tadabbur. Nah, jadi dalam Al-Quran itu sebenarnya banyak ayat-ayat yang sudah clear maknanya, udah jelas maknanya gitu. Ya bagi kita misalnya apa ya ayat-ayat yang tentang kenikmatan, tentang kebesaran Allah gitu, menceritakan tentang alam semesta, itu kan mudah banget gitu kan dipahami. Jangankan kita anak kecil aja pasti udah paham gitu kan artinya apa. Nah, itu ayat-ayat yang sudah obvious gitu yang udah jelas, yang udah bisa membantu kita atau memantik kita untuk tadabbur, untuk berefleksi. Nah, makanya di salah satu buku panduan tadabbur itu dikatakan jangan sampai kita membatasi diri gitu karena kita misalnya belum membaca buku tafsir ini, tafsir itu, akhirnya kita nggak mau tadabbur. Karena ayat-ayat Al-Quran itu ada 4 bagian ya katanya dia mengutip dari perkataannya Ibnu Abbas. Jadi satu bagian itu adalah tafsir yang diketahui maknanya oleh orang Arab dari bahasa mereka.
Yang kedua, bagian kedua adalah tafsir yang orang-orang biasa pun semua orang udah tahu maknanya. Terus yang ketiga, tafsir yang hanya diketahui oleh para ulama maknanya. Terus yang keempat, tafsir yang hanya Allah yang mengetahuinya. Dan sementara Al-Quran itu lebih banyak tersusun oleh dua yang pertama gitu, yang tafsirnya itu hanya diketahui oleh orang Arab dari bahasanya mereka. Tapi itu pun sekarang kita kan udah belajar bahasa Arab kan ya. Kita udah berusaha, udah ada ulamanya juga yang udah ngasih tahu ke kita gitu. Dan yang kedua tadi orang-orang awam pun kayak udah paham gitu kan maknanya, saking jelasnya. Jadi sebenarnya Al-Quran itu seperti itu. Nah, kita baca terjemahan itu niatnya juga bisa juga kita memancing rasa penasaran dan memunculkan pertanyaan kayak gitu. Karena biasanya justru karena dari ketidakjelasan makna misalnya, atau makna yang apa ya, yang kayaknya butuh digali lagi gitu dari terjemahan itu justru membuat pertanyaan yang membuat kita akhirnya, atau mendorong kita akhirnya membuka referensi yang lain, misalnya buka referensi tafsir atau kamus bahasa Arab atau apa gitu, video kajian dan sebagainya. Jadi itu tahap pertamanya. Karena memang namanya tafsir, apalagi tafsir Kementerian Agama ya misalnya di Indonesia, bukan tafsir, terjemahan Kementerian Agama. Nah, itu kan terjemahan yang disusun oleh sekelompok ahli gitu. Dan mereka mau nggak mau harus bermusyawarah lah, intinya bermusyawarah untuk merumuskan maknanya satu ayat ini misalnya, kira-kira makna yang tepat apa gitu. Jadi itu seperti hasil musyawarah gitu, banyak kepala, bukan dari satu orang yang menafsirkan terjemahan itu. Karena sebenarnya terjemahan itu adalah tafsir mini gitu. Karena kita nggak bisa menerjemahkan Al-Quran dengan sebenar-benar maknanya gitu yang diinginkan Allah. Tapi kita berusaha gitu, ikhtiar kita sebagai Muslim, yaitu dia dengan menerjemahkan, menafsirkan gitu. Sebenarnya seperti itu. Nah, rekomendasi terjemahan yang digunakan itu ada beberapa. Nah, yang pertama itu The Quran. The Quran ini dari Abdul Halim. Jadi Abdul Halim ini rekomendasi dari Ustadz Noman Alihan. Terus juga ini bahasa Inggris ya tafsirnya. Bukan tafsirnya, terjemahannya bahasa Inggris. Terus ada juga beliau ini menulis buku makna kata bahasa Arab Al-Quran itu juga dalam bahasa Inggris. Itu juga yang direkomendasikan sama Ustadz Noman Alihan. Nah, ini bisa diakses terjemahannya di aplikasi Quran bisa. Terus juga yang kedua itu ada Al-Quran Al-Furqan dari Ahmad Hasan. Ini Al-Quran di Indonesia, di sini kita bisa beli di Shopee, di mana di di all shop bisa ditemukan gitu. Saya sebenarnya nggak punya ini bukunya, cuma kemarin direkomendasikan sama satu ustadz, seorang ustadz di Atko, tahu kan ya, di Atkonya Ustadz Bahtiar Nasir. Nah, Ustadz Bahtiar Nasir itu punya Akademi Tadabbur. Nah, salah satu ustadznya itu merekomendasikan Al-Quran ini. Katanya sih Al-Quran ini lebih lebih bukan bagus ya, lebih mudah membantu kita untuk tadabbur gitu daripada terjemahan yang lain gitu, misalnya untuk dalam bahasa Indonesia. Nanti teman-teman bisa coba juga cari, tapi nggak tahu sih, saya belum tahu juga isinya seperti apa, tapi katanya bagus. Terus yang ketiga, Al-Quran dan maknanya. Nah, ini udah pernah saya itu juga di grup ya, di grup learning community, pernah saya kirimkan juga contoh itunya, halamannya. Nah, ini nih bagus karena Prof. Quraisyhab ini enggak karena beliau ini tetap mencantumkan bahasa aslinya gitu, bahasa Arab aslinya dari ayat itu. Jadi kalau misalnya di Quran terjemahan itu sudah dirumuskan artinya, yang misalnya artinya A, terus
dirumuskan supaya membantu kita untuk paham gitu kan. Nah, kalau Prof. Qurasyab ini tetap beliau mencantumkan makna aslinya gitu. Kemudian nanti di dalam kurung apa, dikasih penjelasan apa kayak gitu. Nah, salah satu contohnya nih ada di surat Az-Zariyat. Coba saya buka dulu ya. Nah, teman-teman bisa sambil buka juga surat Az-Zariyat itu ada ayat 29 sama ayat, kita bandingkan ya, 29 sama ayat 41. Nah, coba kalau misalnya bisa dibuka juga boleh. Jadi di surat Az-Zariyat ini diceritakan tentang kisahnya Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu dari malaikat. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini didatangi oleh malaikat untuk mengabarkan bahwa mereka akan diberi anak gitu. Jadi saking istri Nabi Ibrahim ini kaget gitu kan. Jadi beliau ini berkata, aku ini adalah seorang perempuan tua yang mandul. Maka bagaimana mungkin aku bisa melahirkan seorang anak? Nah, ini di terjemahannya ini ya, yang saya baca nih terjemahannya Al-Quran dan maknanya Prof. Qurasyab. Nah itu, jadi yang di garis bawah ini kata Hakim, Nah ini satu kata Hakim yang pertama. Nah kemudian diulang lagi ada kata Hakim yang kedua di ayat 41. 41. Di 41 itu jadi ada dua kata Hakim. Yang kedua ini konteksnya adalah mandul gitu. Seorang perempuan tua yang mandul. Yang kedua itu rihal Hakim. Jadi angin yang mandul gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di Quran terjemahan, rihal Hakim itu terjemahan biasa ya. Rihal Hakim itu diartikan sebagai angin yang membinasakan. Gitu. Iya, betul Mbak. Yang membinasakan ya, yang di Quran terjemah yang Departemen Agama ya. Iya, jadi di terjemahan Departemen Agama Rihal Hakim, sama itu juga Mbak Dinda, aku lihat di Abil Halim juga disebutin life destroying gitu. Jadi sama kayak gitu. Jadi dirumuskan supaya kita langsung ngeh gitu artinya apa. Kan nggak mungkin itu diartikan angin yang mandul gitu kan. Iya, betul. Kalau itu aja orang bingung apa sih maksudnya. Nah, tapi kalau di terjemahannya Qurasyab ini Mbak Dinda itu ditambahin. Jadi langsung jelas ya Mbak ya dijelaskan. Jadi coba aku bacain ya. Ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang mandul gitu. Terus tanda dalam kurung yakni tidak mendatangkan manfaat bahkan membinasakan gitu. Jadi kita kita diajak mikir gitu, nggak hanya nerima aja kayak gitu. Nah itu salah satu kelebihannya Al-Quran dan maknanya Prof. Qurasyab yang aku suka sih terjemahannya. Jadi dikasih tahu juga ada kata lain di ayat lain gitu ya. Jadi biar kita cari tahu juga. Bener. Jadi kalau misalnya itu nggak tulis mandul, jadi aku kayak nggak ngeh itu udah disebutin di ayat yang lain, di ayat yang sebelumnya gitu. Baik, di kolom chat Mbak Carita nanya ayat apa ya? Nah, ini suratnya surat Az-Zariyat, Mbak Carita, surat ke-51, ayat 29, tadi yang dibacakan 29 dan 41. Iya, benar-benar. Az-Zariyat ya, surat Az-Zariyat. Coba sambil aku ketik di kolom chat. Oke. Udah sampai sini. Ini tentang kata Hakim tadi ya. Tentang kata Hakim itu. Makna dasarnya kan mandul gitu kan. Mandul, tapi kalau di Al-Quran terjemahan biasa itu kalau kita lihat konteksnya mereka menyesuaikan sama konteksnya langsung gitu. Padahal kita perlu juga tahu kata makna aslinya kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi nih Mbak Dinda. Silakan Mbak.
Oke. Nah, itu tadi Quran dan terjemahan ya sebagai referensi awal kita gitu untuk memulai. Karena biasanya dari membaca terjemahan itu kita muncul rasa penasaran gitu. Nah, terus ketika kita sudah baca terjemahan, lalu kita mau mencari lagi ke referensi yang lebih lebih lengkap gitu dan lebih dalam. Jadi kita coba cari tafsir gitu atau penjelasan tafsir atau syarahnya. Nah, tafsir itu umumnya dia pasti berisi asbabun nuzul umumnya ya. Terus kalau ayat itu ada asbabun nuzulnya. Nah, karena ada juga ayat yang nggak ada asbabun nuzul. Terus ada penjelasan makna gitu atau katanya, makna secara umum atau kata per kata. Ada juga kalau misalnya itu tafsir kontemporer atau biroi, itu menyertakan juga hasil tadabbur dari mufasirnya. Jadi pada penjelasan ayat itu terus ada asbabun nuzul dan sebagainya. Setelah dia jelaskan maknanya, baru dia bawa ke konteks gitu. Seperti tafsirnya Buya Hamka gitu, tafsir Al-Azhar itu banyak banget tadabbur dari Buya Hamkanya gitu. Dan itu bagus banget juga untuk membantu kita bisa bisa berpikir, bisa ikut refleksi juga, menyesuaikan dengan konteksnya kita. Terus tips. Kita perlu membiasakan juga untuk membaca dan mendengarkan kajian tafsir supaya kita bisa berlatih tadabbur. Nah, misalnya di YouTube tuh ada tafsirnya Ustadz siapa gitu kan. Nah, biasanya mereka tuh mensyarah tafsir juga sambil bertadabur. Nah, kita bisa perhatikan, kita bisa amati kira-kira poin yang menjadi poin tadaburnya itu apanya gitu. Terus mereka menggali apanya dari tafsir itu, misalnya pilihan katanya kayak gitu dan sebagainya. Jadi dari kita mendengarkan kajian tafsir, kita juga bertambah pembenaran kata bahasa Arab Quran misalnya, terus kita bertambah pemahaman, kita juga bisa sambil belajar cara tadabbur gitu. Jadi kajian tafsir banyak, terserah teman-teman sukanya yang mana. Kalau saya biasanya, kalau dulu-dulu itu Ustadz Noman Alihan bagus banget karena kasih kita banyak info-info ini nih dari pilihan kata dan sebagainya bikin kita tertarik gitu. Terus juga Prof. Syihab, tafsir Al-Misbah dan rekamannya. Dan banyak lagi sebenarnya, teman-teman juga pasti udah terbiasa ya buka-buka sendiri kajian tafsir di YouTube. Nah, terus referensi rekomendasi untuk pemula yang pertama itu tafsir Quran Karim. Nah, ini tafsir Quran Karim ini dari salah satu ulama Indonesia. Nah, sebenarnya ini Al-Quran, bentuknya tuh Al-Quran, tapi gimana ya, dia tuh tafsirnya bentuknya seperti catatan kaki gitu. Dulu kayaknya Mirip dengan yang Jalalain sih Mbak itu. Mirip itu ya. Tapi kalau dilihat, teman-teman bisa cari itu, kalau dilihat bentuknya tuh kayak Al-Quran tebal gitu. Jadi di bawahnya ada catatan kakinya. Dulu kayaknya saya punya dulu kayak jadul banget nih emang tafsirnya, tapi bagus katanya. Ini rekomendasi salah satu ustadz juga di Atko. Nah, perlu dicari berarti. Boleh tuh abis ini di searching. Terus yang kedua tafsir Ibnu Katsir. Ini yang jadi andalan banget nih yang pertama, tafsir yang pertama. Kalau aku Mbak Nida, pertama kalau mau pahami ayat, biasanya ke tafsir Ibnu Katsir dulu. Iya. Ya sih. Yang lengkap gitu ya Mbak. Jadi karena Ibnu Katsir tuh karena ada asbabun nuzulnya ya kan, terus lengkap. Asbabun nuzulnya ada pengertian kata yang digunakan, biasanya ada juga, terus ada hadis-hadisnya karena tafsir Ibnu Katsir ini tafsir yang bil ma'tsur, jadi tafsir dengan ayat-ayat Al-Quran atau hadis juga kayak gitu. Nah, ini salah satu rekomendasi dari teman saya juga, beliau itu guru di salah satu IAIN di Aceh dan sekarang lagi menyelesaikan doktornya di Quran Sunnah, jadi dalam bidang tafsir juga. Kata beliau ini yang rekomendasi. Terus yang ketiga tafsir Jalalain. Ini Mbak Dina kayak sering juga nih yang Jalalain. Sebenarnya karena ini kalau misalnya yang Ibnu Katsir kan dia lengkap ya Mbak semua gitu. Nah kemudian setelah itu biasanya suka bandingin juga sama tafsir Jalalain karena tafsir Jalalain itu kan ringkas ya, singkat.
Jadi bisa sambil lihat-lihat juga, oh ternyata dari ulama ini di tafsir jalan lain tuh ngambil poinnya di sisi sudut pandang ini gitu kan, jadi bisa lihat juga. Iya, benar-benar. Jadi seru juga ya kalau kita ngebanding-bandingin antara satu tafsir sama tafsir yang lain, karena biasanya ada yang nggak dibahas di tafsir ini, ada dibahas di tafsir yang lain. Kayak gitu. Bukan dalam arti membandingkan mana yang lebih baik ya Mbak ya, tapi cuman kita mau coba cari apa aja sih gitu yang dibahas gitu, karena ilmu kita masih sangat terbatas ya. Benar. Kayak gitu, poin-poinnya misalnya kita ngerasa masih ada yang belum terjawab, kita cari di tafsir yang lain kayak gitu. Terus Tafsir An-Nur. Tafsir An-Nur ini karyanya salah satu ulama Indonesia yang berasal dari Aceh, Mbak Dinda. Jadi ini aku sebenarnya belum punya dan belum pernah baca, cuma iya nih belum pernah juga nih. Aku sampaikan lagi karena ini rekomendasi Ustadz juga dari Atko. Katanya bagus. Ya mungkin karena konteksnya beliau bisa menyesuaikan juga ya sama kondisi Indonesia gitu. Itu Tafsir An-Nur, ada 4 jilid gitu. Terus yang selanjutnya Tafsir Al-Azhar. Ini dari Buya Hamka. Itu juga bagus. Karena Tafsir Al-Azhar ini sebenarnya lengkap banget, Mbak Dinda. Aku juga baru baca-baca semalam, lengkap. Terus ada tadabbur juga, kayak gitu. Tahu nggak, Mbak Dinda? Dan pendekatan bahasanya juga ini ya, juga mirip dengan Prof. Quraish Shihab juga ya, maksudnya jelas gitu. Benar-benar jelas, terus banyak tadaburnya. Pokoknya bagus dah itu Tafsir Al-Azhar. Mbak Dinda tahu asal nama Al-Azhar? Enggak tahu apa tuh, Mbak. Kenapa, Mbak? Karena dulu Buya Hamka itu waktu tinggal di Jakarta, beliau itu tinggal di depan Masjid Al-Azhar. Masya Allah. Nah, waktu dulu itu Buya Hamka sering kasih pengajian tafsir tiap pagi. Nah, waktu itu belum ada namanya tuh, belum ada nama tafsirnya ya. Jadi pada saat belum ada tafsirnya, terus beliau ini punya hubungan baik dengan ulama di Al-Azhar, sama Syekh di Al-Azhar gitu. Dan yang menamakan Masjid Al-Azhar itu juga Syekh dari Al-Azhar. Makanya mungkin beliau terinspirasi untuk menamakan tafsirnya sebagai Tafsir Al-Azhar. Jadi beliau itu mengisi tafsir tiap pagi, sampai suatu hari beliau itu berpikir kapan ya saya bisa selesaikan. Kan beliau juga menulis tafsir ini dan juga diterbitkan lah gitu, dipublish di entah majalah entah surat kabar. Jadi pengajian itu pun dibukukan, tapi beliau ini meragukan diri sendiri. Jadi kapan ya kira-kira tafsir ini bisa saya selesaikan di tengah kesibukan saya gitu sebagai apa istilahnya ulama gitu kan yang banyak kegiatan sehari-harinya. Nah, sampai ketika beliau itu ditahan, tahu kan Mbak Dinda ceritanya, beliau ditangkap gitu kan, ditangkap, dimasukkan penjara. Jadi di situ baru beliau menyelesaikan sisa tafsir itu. Baru setelah beliau ditahan, maka selesai pula tafsir Al-Azharnya. Jadi itu sebenarnya hikmahnya beliau di penjara gitu, walaupun kelihatannya kok menyakitkan, menyedihkan, menderita, tapi ternyata ada hikmah di baliknya. Kalau misalnya nggak di penjara, mungkin tafsir Al-Azhar itu belum selesai gitu. Nanti akan pembahasan tentang Buya Hamka kayaknya bersesi-sesi kali ya, Mbak. Jadi gitu. Jadi ngerasa kalau baca tafsirnya itu jadi bisa ngerasain lah gitu akhirnya. Nah, terus tafsir Al-Misbah juga atau Al-Lubab. Jadi tafsir jadi selain tafsir Al-Misbah ada juga Al-Lubab ternyata dari Prof. Quraish Shihab ini. Al-Lubab itu kayak singkatan dari tafsir Al-Misbahnya. Cuma kelebihannya Al-Lubab itu ada poin-poin tadaburnya. Jadi kita udah langsung dikasih ini poin-poin tadabur. Kalau kita sampai sendiri nggak apa-apa. Tapi itu bagus banget sih kelebihannya. Jadi kita langsung mikir, langsung refleksi sendiri. Nah, kalau di kolom chat nih Mbak, tadi ada yang menyinggung soal Mbak Amida kan tanya ya, kajian Ustadz Numan yang ada link subtitle-nya di channel apa gitu. Alhamdulillah sudah dijawab juga oleh teman-teman di channel NAK Indonesia, betul. Terus juga sebenarnya hampir setiap hari kalau di grup Telegram kita di Learning Community sebenarnya Mas Agung suka share ya Mbak ya? Iya benar, Mas Agung itu.
yang di-share sama Mas Agung itu hampir sebagian besar memang sudah ada subtitle Indonesianya. Benar. Beliau itu nerjemah itu ya, memang kajian-kajian yang Satnas. Baik. Nah, terus kita ke referensi yang lain. Nah, referensi yang lain ini bisa apa aja dan itu bisa digunakan sesuai poin yang ingin kita ketahui. Jadi misalnya nih kalau kita tadabbur, kalau kita baca ayat, nggak semua hal kadang-kadang ingin kita cari tahu gitu. Nah, misalnya saya pernah baca satu ayat beberapa minggu kemarin itu tentang penciptaan manusia. Saya pengen menggali lebih dalam tentang kata khalifah misalnya. Nah, ya udah saya cari taunya nggak perlu ditafsir, tinggal cari aja referensi yang lain yang ngebahas khalifah di buku-buku yang lain misalnya. Itu bisa. Terus juga Kamu nggak ikut, Om? Mulai pelajari bahasa Arab Al-Quran karena bahasa Arab Al-Quran itu adalah kunci gitu untuk kita bisa merasakan mukjizatan Al-Quran. Karena mukjizat Al-Quran yang utama itu adalah dari bahasanya. Gitu. Katanya Ustadz ini ya, Ustadz Saiful Bahri, mukjizat Al-Quran itu pada bahasanya. Karena mukjizat-mukjizat yang lain-lain itu hanya turunannya aja. Tapi yang utama itu dari bahasa. Kalau kita udah pelan-pelan nih kita pelajari, insya Allah kita bisa ngerasain tuh gimana kita amazed sama Al-Quran gitu. Ternyata Al-Quran itu benar-benar luar biasa gitu. Kita akan ngerasain kalau kita udah belajar. Nah, di surah Yusuf tuh ayat 1 sampai 2. Di situ tuh disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jadi di sini dikatakan sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Jadi kalau kita sekilas kita dengar ya terjemahan ini, kenapa kok agar kita ngerti, bukannya karena bahasa Arab jadinya kita nggak ngerti ya nggak sih Mbak Dinda? Kalau kita sekilas. Padahal kan Al-Quran itu justru digunakan, bahasa Arab itu digunakan dalam Al-Quran itu sebenarnya untuk tujuannya supaya kita lebih paham, tapi bukannya susah ya bahasa Arab gitu, bukannya kita ini manusia dari beragam budaya, beragam bahasa, bukannya bahasa Arab itu ribet dan ruwet gitu kan. Kalau misalnya kita sekilas ya, pemahaman orang awam, tapi sebenarnya justru karena itu berbahasa Arab justru yang membuat kita mudah gitu memahami pesan-pesan dalam Al-Quran. Bayangkan kalau Quran diturunkan dalam bahasa Indonesia gitu, pasti nggak pesan-pesannya itu nggak tersampai dengan sempurna karena bahasa Arab itu sangat dalam gitu. Dia satu kata aja itu bisa mempunyai banyak makna gitu dan bisa langsung menyampaikan makna tepat pada sasarannya gitu. Itu kelebihannya bahasa Arab. Jadi kita pelan-pelan, insya Allah kita belajar bahasa Arab. Saya juga bukan orang yang udah ngerti bahasa Arab, tapi pelan-pelan belajar. Dari sedikit aja, insya Allah akan dibukakan sama Allah. Kemudahan-kemudahan. Nah, terus aplikasi pilihan nih, ini tambahannya. Untuk referensinya, itu ada Al-Quran, tafsiran by word. Nanti aku kasih gambaran isinya seperti apa. Ini yang aku gunakan tiap hari. Terus juga ada korpus Quran. Korpus Quran ini apa ya Mbak Dinda? Dia i'rab ya intinya ya. Jadi ada beberapa section sebenarnya di korpus Quran ini, Masya Allah. Jadi pertama dari ada terjemahnya, kemudian terjemahnya itu juga mereka mengumpulkan dari beberapa terjemah, Mbak Guan. Kemudian setelah itu terjemah itu kan juga ada yang kata per kata, word by word ya. Kemudian juga ada i'rabnya benar. I'rab itu kalau bahasa ininya gampangnya itu analisis grammar lah gitu kalau bahasa kitanya gitu, bahasa Inggrisnya gitu. Jadi setiap katanya itu dibahas, sebenarnya itu termasuk kata apa gitu, termasuk apa kata benda atau kata kerja kayak gitu. Termasuk juga dengan sampai hubungan-hubungannya. Jadi dependent or independent kata itu. Jadi misalnya ada satu kata yang sebenarnya kata itu bergantung dengan kata lain gitu. Itu dibahas juga di sana gitu. Tapi tentu aja dari yang Mbak Guan jelaskan dari awal tadi itu kan semuanya sangat saling membantu ya gitu.
Jadi dari Quran terjemah pun itu sebenarnya juga sudah awal yang sangat baik gitu untuk kita bisa tadabbur ya Mbak. Iya benar. Jadi ini sangat membantu menunjang lah istilahnya ya Mbak Dinda. Jadi kalau misalnya saya ini lagi baca terjemahan gitu, baca ayat. Terus ada satu kata yang saya penasaran, ini lam, misalnya lam kan. Lam itu kan banyak kan Mbak Dinda, lam ini, lam itu, lam jar, lam apa gitu, huruf jar. Nah, saya cek di korpus Quran ini lamnya jenis apa gitu. Betul. Lam taukid ternyata lam untuk penegasan, untuk menyatakan penekanan gitu. Jadi dari situ kita udah bisa tahu, oh iya itu maksudnya. Jadi Itu yang Mbak Gwan tampilkan di slide itu sebenarnya udah kelihatan juga kan di korpus Quran itu ada adjective gitu kan di situ tuh ada pronounnya, ada noun kayak gitu. Memang dalam bahasa Inggris sih semuanya. Insya Allah pelan-pelan pasti bisa tuh menggunakan. Iya betul. Terus yang terakhir Quran Reflect. Quran Reflect ini bagus banget untuk kasih kita insight untuk refleksi. Karena isinya itu banyak catatan-catatan refleksi, catatan tadabbur dari orang-orang gitu seluruh dunia, termasuk juga ustadz-ustadz, ustazah-ustazah yang kita kenal selama ini gitu. Ada Ustadz Noman, ada pokoknya banyak banget deh. Nanti teman-teman bisa buka, di situ bisa diikutin juga orang-orang yang teman-teman mau baca-baca refleksinya, dan itu sering mereka uploadnya, jadi kita bisa belajar dari mereka gitu. Ini di kolom chat Mbak Idia bilang Quran Surat Yusuf ayat 1-2 tadi pagi dibahas di sesi Story Morning NAK Indonesia. Masya Allah bisa pas ya. Makanya tadi aku pengen ikutan ketinggalan. Masya Karena pas Allah. banget kan, aku pas banget. Masya Allah. Ada beberapa yang pas banget nih, ada juga nanti di akhir pas latihan. Terus membaca referensi, kita masuk nih ya ke tips-tipsnya. Membaca, sebenarnya bisa mendengarkan juga ya, mendengarkan kajian dan sebagainya, cuma kita fokus ke membaca aja. Yang pertama, tentu saja kita minta pertolongan sama Allah supaya dibukakan pemahaman kita, karena memang kadar pemahaman itu beda-beda. Kadang-kadang kita baca ayat ini, kita langsung kayak dapat insight banyak, gitu kan. Terus dikali yang lain kita baca, terus nggak dapet, kayak gitu, kayak kayak ngeblank dan sebagainya. Sebenarnya itu juga karena Allah yang membukakan. Kita berdoa dulu, terus kemudian kita baca ayatnya, misalnya ayatnya udah kita tulis atau ayatnya dalam Al-Quran kita baca berkali-kali gitu. Karena kita nggak bisa satu kali aja terus udah ngerasa cukup, enggak, tapi berkali-kali supaya kita lebih jeli lagi atau lebih bisa menghayati lagi ayat-ayatnya. Nah, pada saat membaca itu kita sambil berpikir ya, sambil fokus juga untuk mencari hal-hal yang ingin kita gali lebih dalam. Jadi kita menemukan hal-hal yang ingin kita cari tahu. Karena itu akan mengarahkan kita gitu saat membaca. Jadi jangan membaca referensi dalam keadaan kosong gitu. Kita nggak tahu nih apa yang kita mau cari tahu. Kita harus punya pertanyaan dulu gitu. Kita harus nyimpan pertanyaan baru kita membaca supaya kita lebih terarah gitu bacanya. Karena kalau misalnya kita baca aja nih, oh aku mau tahu nih tafsirnya surat Yusuf ayat 2 misalnya kan. Tapi kita nggak tahu apa yang mau dicari tahu gitu kan. Kita langsung aja baca karena kebetulan misalnya tafsir yang kita baca tuh banyak banget penjelasannya, ada hadis lah gitu kan. Ada penjelasan ulama ini, ulama itu. Akhirnya kita bingung nih nanti pas nulis atau pas bacanya, ini apa ya yang mau saya highlight ya apanya ya gitu, karena saking banyaknya. Tapi kalau misalnya kita di awal udah punya pertanyaan, itu bisa mengarahkan kita, bisa ngebantu kita untuk fokus gitu. Nah, atau kalau misalnya kita baca ayat nih, kita misalnya orang yang udah terbiasa tadabbur, kita udah punya pemahaman yang kita udah punya pemahaman misalnya dari pernah belajar dulu gitu kan. Nah, kita baca ayat ini, kita udah kayak ngeh, oh ini mungkin maknanya kayak gini. Nah, kita confirm lagi dengan membaca referensi gitu. Nah, itu juga nggak apa-apa.
cara itu juga direkomendasikan dalam satu buku tadabbur yang pernah saya baca gitu. Jadi seakan-akan kita udah menafsirkan ayat gitu, tapi bukan. Karena kita akan konfirmasi lagi dalam referensi yang akan kita baca, kayak gitu. Jadi kuncinya harus punya pertanyaan. Entah itu pertanyaan tentang pilihan kata, entah itu pertanyaan tentang makna ayat secara umum, kayak gitu. Terus kita buka referensi yang relevan, yang ada, yang tersedia gitu untuk menjawab pertanyaan kita. Terus kita baca dengan fokus, kita cari ini jawaban dari pertanyaan kita di awal. Nah, terus yang kelima, metacognitive reading. Maksudnya metacognitive itu kita aware dengan pikiran kita sendiri gitu. Jadi biasanya kan kalau kita baca itu kadang-kadang baca buku udah 2 halaman, tadi apa sih gitu yang saya baca? Pernah gitu nggak sih Mbak Dinda? Atau apa sih ini maksudnya, tapi udah lewat gitu, kita nggak ngeh. Nah itu berarti nggak pakai metakognitif itu. Nah, nggak fokus gitu ya Mbak ya. Jadi bisa jadi orang itu baca udah 1 halaman, tapi pada saat dia disuruh recall dia nggak paham gitu, dan dia nggak sadar kalau dia nggak paham. Nah itu dia kalau misalnya metakognitif nggak aktif gitu. Tapi kalau misalnya kita paham, bahwa kita belum paham, kita ngeh kalau kita belum paham, kita akan baca ulang gitu kan. Nah itu berarti metakognitif kita aktif gitu. Kita notice kalau ada hal-hal yang kita belum pahami. Nah terus yang kedua, yang selanjutnya aktifkan imajinasi. Kadang-kadang ada tafsir yang isinya riwayat gitu kan, riwayat atau apa. Nah kita udah mulai membayangkan juga gitu kan, udah mulai berefleksi juga gitu. Nah terus kita juga make connection, kita mulai menghubungkan apa yang kita baca itu dengan pengetahuan kita yang sudah ada. Misalnya, saya pernah baca ayat ini, ternyata berhubungan ya gitu dengan ayat yang sekarang gitu. Atau mungkin kita make connection dengan diri sendiri gitu. Nanti kita akan latihan juga. Misalnya penjelasan ayat itu apa, terus kita langsung bikin connection sama diri sendiri, kayak gitu. Nah, terus sambil membaca itu, kita juga perlu untuk bikin catatan hal-hal yang penting. Nah, kita ini bisa sambil mencatat ya, Mbak Dinda ya. Sembari membaca ini, kita juga sambil nyatet juga bisa. Misalnya di buku jurnal kita mau langsung catat, nggak apa-apa. Nggak perlu kita udah selesai baca, baru kita catat. Bisa sembari, bisa setelahnya. Nah, kita catat misalnya ada pertanyaan nih, kalau saat membaca tafsir ini, misalnya ada pertanyaan yang muncul, nggak apa-apa dicatat. Terus kesimpulannya, setelah kita baca ini, setelah kita baca misalnya tafsirnya apa, ternyata kayak gini ya gitu. Kita dapat satu kesimpulan tadaburnya itu seperti apa. Kita catat di jurnalnya atau di kertas post-it, tuh catatan kecil gitu. Nanti itu bisa ditulis kembali di buku jurnalnya. Iya, nah kenapa Mbak Gwan bedakan di situ ada yang buku jurnal atau kertas post-it, karena kan beda-beda ya Mbak, teman-teman juga pasti beda-beda. Ada yang memang senangnya memang langsung saja menulis di buku jurnal gitu kan, jadi memang free writing gitu, apa yang dibaca langsung ditulis gitu. Tapi juga ada teman-teman dan juga termasuk aku juga sih, biasanya tuh coret-coret dulu di post-it gitu kan. Kayak dibikinlah dulu poin-poinnya, mungkin seperti ya mind map sederhana lah gitu. Coret-coret dulu atau apa, nanti setelah itu ketika dibaca lagi ya bisa ditulis ulang nanti. Betul. Nah lanjut ya, kalau misalnya ada yang belum terjawab, itu bisa kita cari di referensi yang lainnya. Makanya penting juga kita tahu di referensi mana kita harus cari gitu. Misalnya kalau di tafsir ini nggak ada nih untuk mencari akar katanya gitu. Misalnya kita penasaran dengan pilihan kata ini, kita cari tahu kira-kira referensi apa yang bisa menjelaskan tentang itu. Nah, atau tafsir apa yang bisa menjelaskan tentang itu. Syarahnya saya bisa dapat dari mana kayak gitu. Penting juga untuk kita tahu itu di mana-mananya. Terus yang selanjutnya rereading juga perlu untuk kita bisa notice lagi hal-hal yang terlewat gitu misalnya. Kadang-kadang kalau kita baca tafsir atau baca referensi apapun, baca sekali itu nggak ngeh gitu, ada yang kelewatan. Tapi kalau baca lagi di kesempatan yang lain, kita baru nih dapat poinnya kayak gitu. Jadi perlu juga baca berkali-kali. Terus yang perlu teman-teman ingat, semakin sering tadabbur itu semakin terbiasa kita untuk menemukan hal-hal yang bisa digali. Jadi makin peka gitu. Kalau misalnya kita udah
udah banyak nih ilmu tentang bahasa Arab Al-Quran. Jadi saat membaca ayat itu pasti otak kita akan otomatis terdorong untuk itu menggali ayat per ayat, kata per katanya gitu misalnya. Jadi dari situ semakin sering, insya Allah kita akan semakin bisa. Jadi harus terbiasa. Mungkin awalnya agak susah, nggak apa-apa, kita biasakan dulu gitu supaya kita dapat nanti manfaatnya akan bisa dirasakan pelan-pelan. Betul, dan itu proses ya Mbak ya. Kan semakin sering jadi biasa gitu kan. Mungkin awalnya kita dengar dulu kajian Ustadz gitu penjelasannya. Nah, kemudian nanti kita jadi penasaran nih baca sendiri tafsirnya, atau kita jadi penasaran untuk belajar bahasa Arabnya kayak gitu. Jadi kita nikmati aja prosesnya. Insya Allah nggak harus orang yang pintar bahasa Arab tuh baru bisa tadabbur gitu. Itu kembali lagi sesuai dengan kadarnya. Dan Allah memberikan itu, membukakan sesuai dengan niat kita gitu. Kalau kita ada niat untuk belajar, untuk cari tahu, insya Allah Allah akan bukakan pada kita. Terus lanjut ya ke bagian menuliskan. Jadi saat kita menulis, usahakan kita membayangkan ini adalah diary kita. Gitu. Maksudnya apa? Supaya kita tidak fokus ke yang lain-lain gitu. Bukan memahamkan orang lain, tapi memahamkan diri kita sendiri. Kita menulis karena itu untuk kita berbicara dengan diri sendiri gitu. Jadi yang kita tuliskan ya apa yang penting bagi kita kayak gitu. Dan sangat direkomendasikan nulis dengan tangan. Kenapa? Karena saat menulis dengan tangan itu kita biasanya akan terdorong untuk menulis dengan bahasa sendiri atau terdorong untuk sambil menulis itu pasti otak kita akan berjalan gitu kan, pikiran kita itu berjalan. Dan kalau ada hal-hal yang hal-hal yang menarik itu akan lebih dinotis gitu. Ada pertanyaan itu akan lebih dinotis daripada kalau kita ngetik kayak gitu. Itu manfaatnya kalau kita menulis dengan tangan. Terus juga apa yang dituliskan gitu. Misalnya ada yang bingung nih, terlalu banyak misalnya hal-hal yang dibahas gitu. Kita bingung terus mau nulis apa gitu saking banyak. Jadi yang ditulis itu adalah poin-poin yang baru kita tahu aja atau yang berhubungan dengan diri kita. Misalnya yang penting dan ingin selalu kita ingat gitu. Nggak harus semuanya dituliskan gitu. Walaupun memang penting sih kayaknya ya, hadis pasti penting gitu kan untuk misalnya kita ingin hafalkan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya terlalu banyak, nanti teman-teman akhirnya jadi capek atau boring atau jurnalnya jadi kepanjangan kayak gitu. Padahal kan ini harusnya nanti malah ke distract juga bisa Mbak. Oh iya gitu ya Mbak Dinda ya. Jadi maksudnya kalau misalnya kepanjangan kan, kayak tadi kata Mbak, kalau memang jadinya semua pengen ditulis gitu, nah jadinya seperti memindahkan tadi ya tafsirnya gitu kan. Seperti memindahkan tafsir, padahal kan kita udah baca tafsir. Kenapa kita pindahin lagi gitu kan. Terus juga saat menuliskannya, usahakan kita recall nih dengan bahasa kita sendiri. Kenapa? Tujuannya untuk kita mengecek pemahaman. Kita ini udah bener paham atau kita hanya seakan-akan kita nulis gitu, padahal kita belum paham gitu. Nah itu illusion of learning namanya. Ilusi belajar. Kita seakan-akan udah highlight nih semua nih, padahal kita belum paham. Itu bisa juga. Nah, terus juga itu tadi nggak perlu nulis semuanya kalau kita udah bisa akses sumbernya. Nah, itu ada yang pernah menuliskan tafsir yang banyak, akhirnya jadi mogok. Mbak Amida jangan mogok. Banget, Mbak Amida. Habis ini ya, kita mulai lagi, nulis-nulis lagi. Terus, no strict format. Jadi, simpler is better. Tapi simpler itu yang paling simple itu menurut siapa? Menurut Mbak semua, gitu. Bukan menurut saya atau Mbak Dinda, gitu. Jadi, yang tahu yang paling simpel dan menyenangkan itu ya teman-teman sendiri gitu. Nah, terus juga kembali lagi tadi poinnya kan for masing-masing yang for you gitu kan, for masing-masing orang gitu. Jadi memang formatnya, terus kemudian kata-katanya itu memang yang untuk dibaca sendiri gitu sebenarnya, bukan untuk yang seperti dibaca orang kita bikin naskah pidato, sebenarnya kan bukan begitu ya. Iya, benar-benar. Buat diri sendiri lah. Nah, udah ya. Bismillah kita masuk ke tutorial nih, contoh membaca.
PR banget menulis ringkas hasil baca tafsir. Semoga ikutan sesi ini bisa lebih semangat dan tahu caranya yang lebih efektif dan apa ya, dan nyaman lah buat teman-teman. Insya Allah. Insya Allah. Terus kita masuk ya, contoh membaca. Ini membaca dulu, nanti ada ini juga tutorial menulisnya. Jadi ini contoh ayatnya. Pertama, di sini ada surah Al-Ankabut ayat 7. Nah, kita ke tipsnya ya, kita balik lagi ke tipsnya. Jadi saat membaca ayat itu, kita baca berkali-kali, gitu kan. Terus kita temukan hal yang ingin kita gali, yang ingin kita cari tahu. Nah, apa yang kita cari tahu itu bisa berbeda-beda masing-masing orang, gitu kan. Nah, misalnya di sini untuk kali pertama ya, anggaplah saya akan membaca berkali-kali. Untuk kali pertama nih, pada saat pertama kali membaca, hal yang ingin saya cari tahu itu, coba highlight dulu sama nih. Sorry. Nah, ini dia. Nah, highlight-nya. Poin yang mau saya cari tahu itu maksudnya apa ya yang seperti apa Allah itu menghapus kesalahan kita gitu. Terus ini lagi balasan yang lebih baik itu maksudnya apa ya gitu. Nah, itu yang mau saya cari tahu. Nah, jadi udah ada question nih, udah ada pertanyaannya sebelum kita baca tafsir. Nah, terus kita buka tafsirnya. Kita buka tafsirnya. Sebentar. Nah, ini tafsir Ibnu Katsir. Jadi sebenarnya tafsir Ibnu Katsir itu ada yang panjang-panjang banget gitu penjelasannya, apalagi kalau isinya riwayat gitu kan. Tapi ada juga yang ya mungkin penjelasannya ringkas gitu. Nah, di sini nih saya disclaimer dulu. Jadi enggak semua penjelasannya pendek seperti ini, ada juga yang panjang. Jadi di sini ada yang udah saya potong. Tapi ada juga nanti yang lain, yang contoh yang lain emang seperti itu pendeknya penjelasannya. Iya, full. Nah, terus di sini tadi kan saya udah punya pertanyaan tuh kan, apa sih yang maksudnya Allah itu menghapuskan kesalahan kita gitu. Nah, di sini alhamdulillah udah dapat jawabannya nih, yaitu Allah itu menghapuskan dari mereka amal keburukan yang pernah mereka lakukan gitu. Dan memberikan pahala amal baik dengan balasan yang lebih baik. Jadi di sini dijelasin lagi nih pahala yang lebih baik gitu apa? Ternyata Allah itu memberi pahala setiap amal baik dengan 10 kali lipat gitu. Nah, di situ kan udah terjawab gitu kan ya. Jadi Allah itu maha baiknya kalau perbuatan buruk kita itu dibalas dengan yang serupa. Tapi kalau misalnya kita kalau misalnya kita itu berbuat baik, balasannya itu berlipat-lipat gitu. Nah, itu kan udah ada refleksi juga tuh, Masya Allah. Subhanallah, Allah maha rahman gitu, maha rahim. Kalau misalnya keburukan itu ya seperti itu, kita nggak dilipat-lipat gitu balasannya gitu. Dan itu pun dihitung dosanya ketika kita sudah melakukan gitu, atau udah niat, walaupun nggak terjadi tapi hampir terjadi gitu dibalas. Tapi kalau misalnya kebaikan itu kalau kita udah niat pun itu udah diganjar gitu kan, apalagi kalau kita lakukan. Nah, itu kan udah dapat tuh kan refleksinya. Nah, di situ kita udah bisa langsung tuliskan di bukunya kita gitu. Nah, di sini juga ada sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang. Nah, ternyata ada 2 ayat yang berkaitan gitu dari ayat ini. Itu kita bisa cantumkan juga ayat yang berkaitan gitu. Surat An-Nisa ayat 40, surat Al-Ankabut. Ini sama ya. Yang satu ini. Surat An-Nisa ini yang ayat berkaitan. Nanti kita bisa tulis juga ayat yang berkaitan apa. Nggak perlu kita tulis lagi ya, cuma kita tuliskan aja nama ayatnya. Betul. Nah, jadi nanti kalau alhamdulillah. kalau misalnya nanti dilihat
hasil tulisannya kan juga bisa jadi buat kita baca lagi, oh surat An-Nisa yang mana ya gitu ya Mbak. Jadi kan nggak Iya, perlu ditulis betul. lagi ya suratnya. Betul, betul, betul. Terus juga, nah itu kan baca yang pertama, nggak apa kan tadi kita baca berkali-kali. Terus baca yang kedua lagi nih, baca yang kedua lagi, nah, sorry. Saya itu penasaran nih sama yang ini nih. Kata la nukaffiranna anhum sayi'atihim. Nggak bisa di-highlight tapi nggak usah ya. Oke, teman-teman lihat aja la nukaffiranna anhum sayi'atihim. Jadi pertanyaan saya di sini karena udah dibaca-baca beberapa kali akhirnya jadi penasaran juga nih, maksudnya yang dihapus ini kesalahan yang seperti apa? Apakah kesalahan besar gitu? Karena kan Allah pernah bilang Rasulullah ya, kalau misalnya kita mau bertobat itu, kalau misalnya kita bertobat itu, kita itu beristighfar, kemudian berusaha untuk tidak mengulangi, terus juga kita berbuat baik gitu, juga berbuat baik untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita gitu kan, sebagai ganti apa yang sudah kita lakukan. Kita harus banyak-banyak berbuat baik. Apakah itu yang dimaksud gitu? Nah, akhirnya karena pengen tahu nih apa sih maksudnya sayi'atihim itu apa? Karena sayi'at, kesalahan-kesalahan itu kan banyak konteksnya, dalam bahasa Arab itu kan dosa itu ada kata yang lain, misalnya dzunub gitu kan. Ada ismun gitu. Jadi banyak gitu. Jadi maksudnya ini apa konteksnya? Nah, di situ saya cari tahu juga nih di di videonya ini Ustaz Fadi Said As-Samarai gitu. Jadi nanti saya kirimkan juga. Jadi beliau itu membahas pilihan-pilihan kata gitu dalam Al-Qur'an, membahas Al-Qur'an dari segi linguistik gitu. Nah, ternyata di sini yang dihapus kesalahan-kesalahannya itu adalah kesalahan kecil gitu. Karena lanukafironna itu menutup sebenarnya arti dasarnya itu atau arti asalnya itu menutup. Seperti petani yang menutup biji gitu kan. Kalau kita menanam, kita tutup biji dengan tanah. Nah, kayak gitu juga. Jadi kesalahan kecil itu kan kecil seperti biji-bijian gitu kan Mbak Dinda. Jadi dia ditutup gitu. Ditutup. Kayak gitu. Nah, kalau dosa besar itu namanya dzunub. Nah, jadi yang dibutuhkan dosa besar itu ghafur. Jadi maghfirah gitu. Kita harus istighfar gitu. Karena dosa besar itu hanya bisa dihapuskan dengan itu, dengan bertaubat, dengan kita istighfar. Tapi dosa-dosa kecil itu bisa dengan berbuat kebaikan, itu bisa dihapuskan kayak gitu kan. Kadang-kadang kita nggak ngeh gitu kan Mbak Dinda. Kalau kita buat salah gitu kan, namanya manusia itu kan pasti kadang-kadang dia nggak sadar kalau dia buat kesalahan. Nah, lewat aja gitu. Jadi caranya kita untuk menghapuskan itu, kita banyak-banyak berbuat baik supaya kesalahan-kesalahan kita yang kita nggak sadar, yang kecil-kecil itu bisa terhapus gitu. Insya Allah. Nah, di situ ternyata ada hikmah baru juga nih. Jadi kita memang harus baca berkali-kali, harus mencoba mencari lagi gitu. Tapi kalau misalnya yang tadi di awal dengan tafsir Ibnu Katsir itu kan udah cukup juga kan, kita dapat yang lain. Nanti bisa di kesempatan lain lagi kita bisa dapat. Karena kita nggak cukup tadabbur dengan satu kali aja kan, bisa berkali-kali untuk satu ayat gitu. Betul, dan juga pemahamannya kan juga beda-beda ya Mbak. Kalau misalnya seperti teman-teman yang baru mau mulai kan mungkin memang oke, kita lihat tafsir Ibnu Katsir lalu kemudian kita baca, kemudian tadi seperti yang Mbak Gwen sudah lakukan ditandai begitu ya, di-highlight lalu dituliskan gitu. Nanti kalau kemudian teman-teman pemahamannya sudah lebih agak lebih banyak gitu, ilmu sudah lebih banyak juga seperti tadi Mbak Gwen kan sudah bisa melihat aduh kayaknya mau cari tahu deh pilihan kata ini kenapa ya gitu kan ya Mbak ya. Jadi semakin yang penting itu adalah ya kita lakukan dulu sesuai yang kita mampu begitu kan. Nanti pasti semakin sering kita tadabbur tuh Allah tuh akan sering-sering colek kita gitu. Akan lebih peka gitu. Ayo coba dilihat. Iya, benar. Ayo coba ya kan. Kayaknya nih bisa lebih banyak lagi deh nih yang kamu pelajari gitu kan. Jadi kayak pas baca lagi kok kayaknya perlu cari lagi tentang ini deh gitu kan. Pas lihat lagi kayaknya nggak cukup nih satu referensi doang gitu ya. Tapi ya itu tadi balik lagi ke yang tadi Mbak Gwen sampaikan kan semakin sering jadi makin biasa gitu. Jadi emang harus rutin. Harus rutin. Makanya Quran Journaling ini jadi salah satu media kita untuk merutinkan itu sebenarnya.
Kan kadang-kadang kita nggak punya hal yang mendorong gitu kan, nggak punya sebabnya gitu. Jadi harus ada sarananya. Insya Allah Quran journaling pelan-pelan bisa jadi sarana kita gitu. Nah itu ayat contoh pertama. Nanti kita lanjut latihan, tapi kita coba lagi contoh kedua ya. Nah ini untuk contoh keduanya. Kita baca gitu kan, terus kita lihat nih apa sih hal yang menarik atau hal yang bikin penasaran kita. Nah kalau dilihat sekilas gitu, kalau dilihat untuk pembacaannya pertama lah istilahnya. Jadi saya itu tertariknya atau saya itu penasarannya sama ini nih, apa sih maksudnya tidak berbaik sangka terhadap diri sendiri gitu. Terus berita bohong itu berita apa sih gitu kan. Nah kita bacalah tafsirnya. Nah, di tafsirnya itu alhamdulillah dijelasin ini konteksnya apa ayat ini gitu. Nah, ternyata dijelaskan bahwa ayat ini tuh berkenaan dengan kisah Sayyidatuna Aisyah yang mendapatkan fitnah gitu sama salah satu sahabat. Nah, di sini orang-orang yang menggunjingkan itu dikasih teguran gitu sama Allah. Mereka itu harus berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri. Jadi prasangka baik itu apa? Jadi di sini dijelasin maksudnya. Jika tuduhan tersebut tidak layak untuk diri kita sendiri, ya, misalnya ada orang baik gitu kan, ada orang yang terkenal baik gitu, ustadz atau siapapun gitu yang kita tahu bahwa dia itu baik. Iya. Nah, dia itu mendapat salah satu fitnahan gitu kan, yang melakukan sesuatu yang nggak pantas. Nah, kita kembali nanya ke diri kita, kalau kita sendiri pantas nggak ya gitu. Kalau kita sendiri nggak pantas, apalagi mungkin orang baik atau ustadz itu misalnya. Nah, apalagi di sini konteksnya Ummul Mukminin gitu. Nah, para sahabat aja waktu itu yang mereka mungkin ngerasa dirinya nggak pantas melakukan itu, apalagi Ummul Mukminin gitu, yang lebih terjaga, yang lebih suci, yang lebih terhormat gitu, yang lebih mulia. Jadi kita kembalikan ke situ. Nah, bukan cuma pada saat itu aja, dalam kehidupan sehari-hari seharusnya mindset kita gitu juga. Kalau misalnya kita ini mendengar gitu gosip-gosip, itu kan mendengar berita yang nggak benar, yang buruk gitulah, entah itu benar atau enggak ya, tapi itu buruk gitu, ditimpakan kepada seorang yang kita tahu bahwa beliau itu orang baik. Kita harus husnuzon gitu, terus husnuzon, terus respon pertama kita, oh itu bohong kayak gitu, oh itu bohong. Tuh. Jangan Kalau malah bahasa kita sehari-harinya, enggak kok, dia mah baik gitu ya, Mbak. enggak kok gitu. Pokoknya kita mindset kita harus gitu. Jadi seakan-akan ya gitu harus kita kembalikan ke diri kita sendiri. Nah, di sini juga ada riwayatnya para sahabat yang membela gitu. Ya bisa dibaca sendiri nanti itu kelanjutannya. Nah, seperti itu. Itu untuk contoh kedua. Oke. Nah, di sini juga orang-orang mukmin di sini kan digunakan kata laula istami'tumu mubanal mu'minina wal mu'minat. Dikatakan di sini orang-orang mukmin dan mukminat gitu. Kenapa bukan orang-orang muslim atau apa gitu. Nah, ternyata saya dapat dari mendengar kajian ini Mbak Dinda. Ternyata memang karakter atau akhlak atau standar gitu yang diberikan kepada orang-orang mukmin itu harusnya kayak gitu. Orang mukmin itu ketika mendengar berita kayak gini itu harusnya seperti apa gitu respon mereka. Kayak gitu. Jadi ini jadi standar yang diberikan kepada orang-orang mukmin juga. Makanya di sini digunakan kata orang mukmin dan mukminat. Nah, itu kalau misalnya kita mau gali zoom in lebih dalam lagi. Nah, itu untuk contohnya. Terus kita latihan nih. Gimana Mbak-mbak semuanya? Masih ada kah
Masih on? Masih on nggak? Masih, insya Allah. Coba. Masih. Kita buka kita buka apa tuh? Open mic deh. Siap kita latihan ya, Mbak-mbak. Siap, insya Allah. Insya Allah. Oke, sekarang kan udah pada nulis nih. Udah pada nulis. Yang di grup ya, Mbak ya? Ini latihannya nih. Ya. Nah, kalau pas menulis itu atau pas membaca ini ya, setelah kita lihat tadi juga, kira-kira nih, poin yang jadi pertanyaan atau yang ingin digali pada saat membaca ini tuh, kira-kira apa sih? Ada yang mau sharing nggak? Kan pasti udah nulis ayat, kemudian udah nulis terjemah ya, gitu ya, Mbak? Benar. Yang aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Allah. Gitu. Di situ kayak Nabi Zakaria tuh kayak apa ya, memohon, kan lagi berdoa gitu, memohon banget, kayak kalau sekarang berdoa lagi pasti akan dikabulkan sama Allah gitu loh. Ya kayak yakin ya. Benar-benar. Jadi udah dapat kesannya gitu ya. Iya. Udah dapat kesannya. Oke. Jadi itu tuh kayak yang aku bilang tadi tuh, kita udah mulai mencoba memahami. Nanti kita confirm lagi di tafsirnya. Kita cari tahu lagi, mengkonfirmasi apa yang sudah kita dapatkan, kesan yang kita dapatkan dari ayat itu. Ada lagi? Ada lagi nggak? Ada lagi mungkin Mbak-mbak yang lain yang mau share? Ayo sharing yuk. Nah, Nabi Zakaria. Mbak Nifah di chat. Mbak Guan. Ya, kalau aku penasarannya ini apa namanya, kan Nabi Zakaria tuh bilang, belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Jadi kayaknya tuh ini apa sih yang mau diminta sama Nabi Zakaria gitu kan. Jadi kayak seolah-olah tuh ya, kalau yang aku tangkap dari baca terjemahannya tuh kayaknya kemarin aku belum pernah berdoa, belum pernah kecewa. Jadi kali ini tolong jangan kecewakan gitu loh. Jadi kayaknya tuh jadi penasaran, pengen nyari di ayat-ayat sebelum-sebelumnya mungkin ada gitu, apa sih yang diminta ya, dimohonkan, apa sih yang diminta sama Nabi Zakaria tuh sampai segitunya gitu. Nah itu bagus banget. Jadi dari poin itu tuh kita kan pengen tahu nih konteksnya apa kan, pengen tahu cerita di baliknya. Jadi kita akhirnya nggak hanya baca satu ayat gitu, kita baca ayat-ayat sebelumnya gitu kan, supaya kita tahu jalan ceritanya. Kayak gitu. Itu penting juga tuh. Nah, ini yang di kolom komentar apa Mbak Dinda? Mbak Nifah sih yang chat ya. Nabi Zakaria meminta kepada Allah, dari rambut belum beruban, tulang masih kuat, sampai rambut beruban juga Allah tidak pernah mengecewakan gitu. Jadi Allah tidak akan mengecewakan hambanya yang benar-benar tulus meminta gitu. Jadi salah satu ininya ya, salah satu maknanya seperti itu mungkin. Jadi sejak dulu gitu Allah itu dari mudanya Nabi Zakaria, terus dari masa kuatnya sampai beliau lemah itu Allah nggak pernah mengecewakan beliau gitu ya. Jadi mungkin salah satu maknanya seperti itu. Nanti kita cari tahu apakah benar seperti itu atau mungkin ada dua hal tadi kayaknya yang kalau Mbak Nifah tadi mirip dengan Mbak Carita ya, yang bilang kalau belum pernah kecewa dalam berdoa. Bukan Mbak Carita, yang pertama share tadi Mbak Amida ya. Mbak Nifah, dan mirip dengan Mbak Amida kan, maksudnya karena pokoknya dari masih kuat pun sampai sekarang udah istilahnya sudah berumur lanjut gitu pun pokoknya belum pernah kita kecewa. Tapi tadi Mbak Carita nangkepnya hal yang lain lagi, yaitu nah kalau buat yang sekarang nih, doa yang sekarang nih, please jangan kecewain aku, kayak gitu loh. Ya kan, itu dua hal yang Masya Allah ya, ternyata bisa menangkap dua hal yang berbeda. Jadi banyak gitu kan, Masya Allah tadaburnya. Nah, kita juga baca tafsir supaya yang pertama kita mengkonfirmasi
Terus ya kita menambah ini aja, menambah pandangan baru, karena mungkin tafsir ini menjelaskan seperti ini, tafsir yang itu menjelaskan yang lain, bisa beda-beda. Yang namanya satu ayat itu kan banyak pendapat ulama gitu kan, nggak hanya satu Betul. pendapat kayak gitu. Dan ini aja, Masya Allah ya teman-teman di sini, ini padahal baru baca terjemah loh gitu ya Mbak ya, belum baca tafsir Benar. gitu. Tapi alhamdulillah sudah bisa paling tidak menangkap poin-poin yang Masya Allah gitu sebenarnya. Iya, Masya Allah, dari baca tafsirnya aja udah Terjemah. banyak yang sharing refleksinya ya. Dan dapat penasarannya juga nih, cari tahu lagi. Coba kita lihat nih ya. Iya. Nah, di sini juga nih sebenarnya sebelum saya lanjut ya. Ya Tuhanku, tadi kan udah dibahas juga. Apa sih maksudnya Tuhanku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban gitu. Jadi pilihan katanya nih, Masya Allah gitu. Pasti ada maknanya juga. Kenapa kok ada kata yang seperti kata-katanya atau kalimatnya seperti itu gitu kan. Nah, ini dari tafsir. Nah, maksudnya apa sih sesungguhnya tulangku telah lemah? Nah, di sini dijelaskan sama Ibnu Katsir gitu. Oh, yakni lemah dan rapuh. Maksudnya dia nggak punya kekuatan lagi. Dan kepalaku udah ditumpuki uban. Misalnya. Jadi kelemahan dan di sini ini diceritakan, bisa diceritakan kelemahannya yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kita belum pernah kecewa dalam berdoa. Jadi kita kira itu merasa bahwa sepanjang beliau berdoa itu Allah itu nggak pernah tidak memperkenankannya gitu, nggak pernah menolaknya, nggak pernah menolak doa-doanya. Jadi di sini juga kan kita baca, oh beliau ini Nabi Zakaria ini menceritakan tanda-tanda kelemahan beliau gitu. Menceritakan kelemahan yang ketidakberdayaannya, betapa beliau itu bergantung sama Allah. Jadi kita bisa ambil refleksi, kita bisa tadabbur bahwa ketika kita berdoa, kita harus menunjukkan ketidakberdayaan kita, gitu, kelemahan kita sebagai manusia. Jadi dari situ kita dapat, alhamdulillah dapat pencerahan, gitu. Ternyata ini ada salah satu adab di grup kan hari ini kita belajar tuh banyak banget adab-adab berdoa. Nah salah satunya ini kita menunjukkan kelemahan kita, betapa kita itu manusia nggak berdaya, betapa kita itu dulunya kita kuat gitu kan, sekarang kita udah lemah, kita udah nggak punya kekuatan lagi gitu kan, udah nggak berdaya lagi. Tapi Allah itu terus seperti itu, terus yang maha kuat, yang maha kuasa, Allah seperti itu selama-lamanya gitu, nggak akan pernah berubah. Maka ya Allah berikanlah kepada aku dan aku nggak pernah kecewa gitu. Masya Allah dari situ kita bisa dapat tadaburnya, dapat refleksinya kayak gitu. Iya, di kolom chat juga Mbak Astri bilang nih, mirip dengan yang Mbak sampaikan juga, dari kata tulangku lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, bahwa Nabi Zakaria agar doanya diterima, ia bertawasul kepada Allah dengan menampakkan kehinaannya, kekurangannya, dan kelemahannya. Iya, tadi yang Mbak singgung juga ya, soal adab tadi ya. Iya, benar-benar. Masya Allah, udah dapet juga nih. Udah tahu juga, udah dapet. Iya, Mbak Ika juga jadi tazkirah buat saya menunjukkan kelemahan diri kita dalam berdoa. Masya Allah. Jadi berdoa itu jangan benar-benar kita harus ngerasa butuh ya Mbak Dinda ya, ngerasa butuh sama Allah. Siapapun kita gitu, berapapun yang kita miliki, sebanyak apapun yang kita miliki, ya kita kalau meminta ya tunjukkan kebutuhan gitu. Dan Allah sangat menyukai orang-orang hamba-hambanya yang berdoa, yang meminta gitu. Karena kalau kita nggak meminta itu justru yang Allah marah gitu. Curhat ya, lebih tepatnya lebih seperti curhat ya, bukan mengeluh sebenarnya, tapi curhat. Ya, apalagi kan Nabi Zakaria ini Masya Allah ya Mbak, ujiannya yang seperti kita udah bisa juga pelajari juga bagaimana gitu ujian-ujian Nabi Zakaria. Nah kalau mau kita ikuti adab beliau juga ya, kita juga sebenarnya juga pengingat untuk diri sendiri juga kan. Kalau misalnya pertama kita minta sama Allahnya, kita juga bilang kebutuhan-kebutuhan kita juga bilang kelemahan-kelemahan kita, itu juga kalau kita ucapkan, kita doakan kan juga jadi pengingat juga buat diri sendiri, apa iya ya saya sesusah itu kan gitu ya. Iya, benar-benar. Masya Allah, Masya Allah. Berdoa kepada Allah dengan benar-benar merasa dalam keadaan bangkrut, Masya Allah, tidak punya apa-apa.
nggak ada daya, nggak ada kekuatan, Masya Allah, benar-benar. Iya, jadi pengingat juga kalau ya kita bisa seperti ini dalam keadaan selemah-lemahnya kita ya memang hanya kepada Allah kan gitu. Jadi hanya berdoa ya hanya kepada Allah, bukan menggantungkan ke orang lain atau ke makhluk lain gitu. Benar-benar. Jadi saat kita tadabur ini nih sambil membaca, kita udah bisa nulis ya, Mbak Dinda ya? Iya, Refleksi. betul. Ini yang sebenarnya yang teman-teman tuliskan di chat itu ya itulah yang ditulis di jurnalnya. Iya, udah itu aja kayak gitu Mm-mm. sebenarnya. Itu aja. Yang Karena kan ditulis di jurnalnya, betul. proses sebenarnya kan menuju ke refleksi itu kan. Menuju Mm-mm. ke inti tadaburnya itu sebenarnya. Jadi nggak usah pusing-pusing gitu. Untuk merangkum referensi, merangkum tafsir nggak usah pusing-pusing. Tulis aja nih apa yang kita diskusiin di sini nih, apa yang kita sharingkan ini nih, ini yang kita tulis. Udah gitu aja. Betul, ya begitu. Oh. Gimana Mbak Dinda, kita lanjut? Lanjut, boleh. Nah, latihan kedua ini langsung aja ya ke Mbak Dinda aja ya, kita tutorialnya. Sebenarnya sih ini aja, mengulang juga yang Mbak Gwen sudah sampaikan. Coba sebentar. Ini dia. Kamera aku kemana ya Mbak? Udah ini belum? Masih ke depan, Oh, masih ke depan ya? Nah, ini udah baru ke Udah jurnal. ya? Coba ya. Aku ini berarti ya, stop share screen. Boleh, boleh. Sorry. Udah? Screen-nya masih kelihatan nggak ya slide-nya? Ini aku iniin lagi. Atau di spotlight dua-duanya juga bisa kayaknya sih Mbak. Maksudnya ada PDF-nya Mbak juga, ada itu juga. Tapi ini kan udah kelihatan PDF-nya Mbak Dinda ya, ini aja ya? Kelihatan ya berarti ya. Oke, jadi sebenarnya ini mengulang aja dari yang Mbak Gwen sudah sampaikan tadi dan yang juga sudah teman-teman tadi lakukan. Sebenarnya kalau di sini ada ayat dari Quran Surat At-Tawabun ayat 14. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Nah, di sini sama seperti yang 3 ayat sebelumnya ya Mbak, yang tadi sudah Mbak highlight sebenarnya gitu. Nah, aku juga mirip sebenarnya sama Mbak Gwen, bukan mirip lagi sama, bahkan meng-highlight juga gitu. Memang beberapa kata kunci, beberapa hal-hal yang memang ingin aku coba cari tahu gitu. Jadi biar nanti pas lihat referensinya itu juga bisa terarah begitu. Nah, yang pertama di sini yang aku highlight pertama itu adalah kata-kata istri-istrimu dan anak-anakmu menjadi musuh bagimu. Pas baca ini langsung kayak, waduh. Iya. Langsung kayak, waduh jadi musuh gitu ya. Gitu ya. Iya, maksudnya apa gitu. Nah, kalau di sini mungkin karena aku belum berkeluarga ya, belum menikah, jadi kan mikirnya istri sama anak. Oh, berarti ini berbicaranya pada seorang suami gitu, pada laki-laki gitu. Tapi terus aku mikir lagi, anak-anakmu. Bahkan aku juga anak ya. Iya. Kan aku anak dari orang tuaku gitu. Berarti sebenarnya ini juga bicara sama aku juga gitu. Nah, selanjutnya dari situ aku baca lagi, kan bacanya berulang-ulang ya Mbak ya terjemahnya. Terus di situ ada kata-kata lagi, kan harus hati-hati begitu ya. Lalu kalau yang jadi musuh itu kita maafkan, kemudian kita santuni, terus kita ampuni, terus apa jawabannya? Di situ di kalimat selanjutnya adalah Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Loh, gitu ya. Berarti disejajarkannya itu sudah sama sifat Allah. Yang memaafkan, menyantuni, dan mengampuni itu, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Terus aku langsung mikir sendiri gitu. Maksudnya, memang kita kan ada ulama yang bilang bahwa
bahwa kita tuh sebaiknya meneladani juga sifat-sifat Allah ya, sifat-sifat ketuhanan gitu ya. Yaitu ya kalau di sini konteksnya Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tapi kan kita tidak mungkin sebagai yang maha gitu ya. Berarti kita memang bisanya itu maafin, menyantuni dan mengampuni gitu. Cuman sebatas itu sebenarnya kita itu gitu. Untuk ke orang-orang yang dianggap sebagai musuh gitu kan. Nah, terus dari situ di sini coba lihat tafsirnya ya, tafsir Ibnu Katsirnya itu. Nah, coba biar ini aku giniin. Nah, aku terangin dulu biar nggak ini. Oke, di sini. Nah, di sini tuh ada highlight-nya gitu. Ternyata sudah dijelaskan ya alhamdulillah di tafsir Ibnu Katsir itu. Sebenarnya musuh-musuhnya tuh apa sih gitu. Nah, dijelaskan di sini tuh yang dimaksud musuhnya itu adalah mendorong seseorang untuk memutuskan tali persaudaraan atau berbuat suatu maksiat terhadap Tuhannya. Karena cintanya kepada istri dan anak-anaknya, terpaksa ia menaatinya dan tidak kuasa menolaknya. Oh, begitu gitu. Jadi ternyata istri-istri dan anak-anak itu bisa istilahnya menjauhkan kita dari Allah atau bisa mengarahkan malah ke perbuatan yang menuju maksiat gitu terhadap Allah gitu. Terus di situ terus aku baca lagi kan, ternyata di sini tuh di tafsir Ibnu Katsir ini tuh riwayatnya banyak gitu yang ngomong kalau anak-anak dan istrimu tuh jadi musuh bagimu gitu. Di sini kan ada yang dari Muhammad Ibnu Khalaf, diceritain lagi ke Al-Faryabi dan selanjutnya banyak gitu. Berarti ini kejadian ini tuh ya memang udah terjadi dari zaman dahulu dan mungkin ya sampai sekarang juga gitu kan. Nah, terus di bawahnya juga dijelasin lagi nih di tafsir Ibnu Katsir, lebih jelas lagi. Ternyata istri-istri dan anak-anak mereka itu tidak mau ditinggalkan saat para lelaki ini tuh diajak sama Rasulullah untuk hijrah gitu. Jadi nggak mau tuh ikutan hijrah gitu Mbak. Jadi menghalang-halangi jatuhnya. Iya ya. Iya, nah hijrah ini kan sebenarnya ya itu gitu. Kalau yang aku jadi bahan refleksi juga gitu ya, hijrah ini mungkin pada saat ayat itu turun, itu hijrahnya pindah tempat gitu kan. Tapi kalau untuk di konteks yang sekarang, Masya Allah gitu. Berarti sebenarnya hijrahnya itu ya bisa jadi ke kebaikan yang baru gitu kan. Bisa jadi juga dari hal yang memang kita nggak tahu jadi tahu gitu. Nah itu tuh ternyata bisa loh dihalang-halangi oleh orang-orang terdekat kita gitu loh. Bahkan mungkin dari diri kita sendiri kan gitu, bagi sebagai anak gitu. Nah, dari situ tadi seperti yang Mbak Guan sudah sampaikan di poin-poin yang tentang tentang membaca, malah dari membaca itu tuh aku tuh ini dulu. Aku tuliskan di post-it-nya gitu loh. Jadi coret-coret dari yang kata kunci tadi. Mudah-mudahan fokus ya. Bisa fokus. Jadi aku coret-coret aja gitu. Ini sebelum aku pindahin ke jurnal ya. Musuh kita itu, yang dibilang musuh itu ternyata yang menghalangi hijrah dan menghalangi taat kepada Allah. Terus musuhnya tuh siapa aja? Ternyata istri sama anak gitu kan. Terus habis itu karena yang tadi yang di awal aku sudah sampaikan, mungkin aku belum jadi istri, tapi kan udah anak gitu ya, gitu. Jadi bisa jadi untuk diri sendiri juga gitu loh. Ternyata bisa berefleksi sendiri, apa aku tuh gimana ya gitu. Apa misalnya kalau ada yang mengajak kebaikan ke aku tuh, apakah aku juga orangnya ragu-ragu gitu, atau aku kayak, aduh nggak usah deh, nanti ribet kan, kadang gitu ya. Atau kadang-kadang kalau misalnya diajak untuk menerapkan ilmu baru tuh kayak, aduh nggak usah deh gitu, kayak gitu-gitu. Itu kan juga sama aja menghalang-halangi gitu kan. Terus kemudian kalau konteksnya kepada orang lain, ada orang lain yang seperti itu, orang terdekat kita, anggap saja misalnya saudara kita, adik kita, atau yang sudah punya pasangan, berarti kan istri atau suami gitu. Nah itu kalau memang ada yang seperti itu yang menghalang-halangi kebaikan atau ketaatan kepada Allah itu, sebenarnya yang Allah sampaikan di ayat ini tuh yang paling utama itu adalah untuk memaafkan dan gak marah gitu loh. Setelah itu bisa jadi malah mengampuninya. Nah dari situ aku tulis deh di jurnalnya. Aku bikin lagi kan. Ada poinnya nih yang pertama. Nih.
seperti biasa ditulis ayatnya lagi kan ya di jurnal. Nah, kemudian habis itu aku lihat tadi referensi yang sudah di-highlight, kemudian aku tulis deh. Nah, tulisan ini itu berasal dari si post-it ini loh, gitu. Jadi nggak perlu lagi, nggak perlu lagi lihat ke tafsir Ibnu Katsirnya, karena kan ini yang udah aku coret-coret ini kan kata-kataku lah istilahnya gitu, hasil dari baca referensi tadi, ya kan? Kata-kata Nah, yang aku kuncinya Mbak Dinda ya. iya kata-kata kuncinya gitu. Nah, yang aku tulis di sini tuh, di sini dari tafsir Ibnu Katsir itu orang terdekat gitu, bisa pasangan atau keluarga itu bisa menghalangi kita dari ketaatan kepada Allah, jadi perlu hati-hati. Nah, aku tulis tuh di sampingnya tuh pakai kata aku, hati-hatinya tuh gimana gitu. Hati-hatinya itu ya kita harus tetap dalam iman gitu loh, kita tetap dengan apa yang kita yakini baik atau ilmu baru yang memang lebih baik gitu daripada sebelumnya. Terus dari perilaku yang nggak baik tersebut, kalau misalnya ada yang menolak kita gitu atau ada yang menghalangi lah gitu. Nah, itu tuh sebenarnya yang pertama itu harus coba sabar dulu sebentar, terus coba dimaafin deh. Maafin tuh gimana sih gitu. Maafin tuh pertama beri uzur dulu gitu. Oh, apa mungkin saya ya yang nyampeinnya nggak baik gitu istilahnya. Misalnya mau ngajakin untuk, ayo yuk sholat subuhnya diawali dulu dengan sholat sunnah 2 rakaat, misalnya gitu. Tapi ngomongnya tuh nggak baik-baik. Tapi ngomongnya tuh langsung, ayo cepet, ayo tambahin lagi sholat gitu. Nah, itu kan nggak baik kan gitu. Jadi itu refleksi ke diri sendiri juga gitu. Sebenarnya bisa jadi keluarga kita misalnya atau orang terdekat kita tuh jadi menghalangi kita untuk berbuat kebaikan tuh sebenarnya karena kita sendiri gitu. Makanya kita yang pertama itu coba maafin dulu, terus dikasih penjelasan, disantuninya tuh santuni dalam artian apa, bukan santuni misalnya kita ngasih sesuatu atau apa, tapi kita kasih penjelasan gitu loh ke dia. Kemudian setelah itu diampuni kan artinya ya udah kita lupakan, yuk kita beraktivitas lagi, berkegiatan lagi yang lebih baik gitu. Kemudian dari situ juga ada nih kan yang tadi kata-kata yang tadi maafkan, santuni dan ampuni itu kan sejajar sama, bukan sejajar ya, maksudnya dilanjutkannya langsung dengan sifat Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, itu tadi yang udah aku sampaikan juga, kalau yaitu sebisa mungkin yang memang kita lakukan gitu, itu sebenarnya juga berusaha untuk meneladani sifat-sifatnya Allah juga gitu. Nah, di chat udah ada yang nanya, korpus Quran apa? Weh, udah baca selanjutnya. Nah, ini maksudnya tadi nih korpus Quran ini itu website yang tadi Mbak Buan sampaikan di slide-nya Mbak Buan tentang membahas tentang akar kata, kemudian membahas juga tentang sifat katanya gitu ya, kata kerja atau kata sifat atau dan yang lain sebagainya. Kemudian juga tafsir-tafsir yang lain gitu. Nah, karena tadi referensi pertamanya itu tafsir Ibnu Katsir, berarti yang kedua itu aku tulis lagi di sini nih, referensi keduanya itu korpus Quran gitu. Jadi aku kasih penjelasan juga di sini gitu tentang referensi-referensi apa yang aku baca biar aku juga ingat kan di situ. Nah, di sini tuh yang aku penasaran itu adalah gini, kata maafkan, santuni dan ampuni itu tuh jenis kata apa sih gitu. Nah, ternyata di sini tuh dari korpus Quran itu pardon, overlook, and forgive itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari di sini tuh artinya bisa jadi present saat ini dan masa dan atau untuk masa depan. Berarti ayat ini, kata-kata ini itu kejadiannya tuh kemungkinan ya akan terus terjadi gitu loh. Orang-orang yang bisa jadi musuh tanda kutip gitu ya bagi kita yang halangi kita untuk mengerjakan kebaikan atau dari ketaatan kepada Allah itu tuh bisa terjadi ya setiap saat gitu, sampai nanti akhir zaman gitu. Nah, makanya maafkan, menyantuni dan mengampuni itu pun juga kegiatan yang berkelanjutan terus gitu. Gitu ceritanya Mbak Guan. Kemudian dari referensi tadi, ya kan teman-teman bisa lihat nih, aku juga nulisnya kan as simple as it is ya Mbak. Kemudian aku tuliskan juga nih di sini ada part reflectionsnya aku. Nah, di sini kewaspadaan terhadap orang terdekat itu tetap dibutuhkan karena kita juga bertanggung jawab atas perilaku pasangan dan anak-anak kita gitu. Nah, tadi kayak yang tadi aku sudah sampaikan juga gitu. Bisa jadi
sikap mereka yang menghalangi kita dari ketaatan dan kebaikan itu juga berasal dari diri kita sendiri gitu loh. Makanya kita juga harus terus introspeksi gitu. Makanya di sini jadi setelah baca referensi udah ditulis, kemudian ada refleksi di sini tuh bisa jadi selain kata-kata refleksi ada yang menulisnya dengan side notes gitu ya Mbak Agwan ya. Iya. Ada yang nulisnya dengan little notes gitu. Itu bebas gitu. Ini kan bahasanya teman-teman sendiri. Kemudian di terakhir jangan lupa setiap bikin journaling itu harus ada action plan-nya. Apalagi kan ini kan ilmu yang baru nih gitu. Nah, itu kita juga harus karena udah tahu berarti kan harus diamalkan, harus dilanjutkan. Nah, itu action plan-nya apa aja? Yang pertama, kalau aku tulisnya di sini mengajak keluarga untuk bersama-sama menuntut ilmu agama. Biar apa? Biar nggak ada tuh mengurangilah resiko-resiko yang jadi musuh tadi gitu loh, Mbak. Jadi biar sama-sama nih kita belajar sama-sama, kita dapat ilmu sama-sama, jadi kan sama-sama tahu gitu. Nah, lalu poin yang kedua, membagikan pengetahuan dan memberikan nasihat itu haruslah dengan adab yang baik agar yaitu tadi meminimalisir perilaku-perilaku yang jadi malah aduh nggak usah deh gitu, aduh nggak usah atau aduh nanti aja, nah kayak gitu-gitu. Nah caranya gimana ya itu kita harus ngomongnya dengan adab, dengan penyampaiannya juga yang baik. Gitu deh Mbak Gwan. Masya Allah. Jadi ini teman-teman udah amazed sama jurnalnya Mbak Dinda ini. Jadi kayak Waduh, enggak lah. padat, singkat, padat, tapi poin-poinnya dapat dan personal juga Mbak Dinda ya. Jadi Mbak Dinda itu Betul. Masya Allah udah dapat sampai ke gimana ya, sampai bukan fokusnya nggak cuma istri dan anak-anakmu aja, tapi ke diri kita sendiri, gimana supaya mereka tuh nggak jadi enemy buat kita. Masya Allah. Jadi dan teman-teman juga refleksinya itu bisa beda-beda gitu kan dari ayat yang dibaca itu. Jadi semoga dapat ini ya, dapat insight dalam hal menulis jurnalnya bisa lebih simple bagi teman-teman gitu, bisa lebih praktis lah, insya Allah Quran journalingnya nggak yang memberatkan lagi kayak gitu. Nah, satu poin lagi Mbak Dinda, aku malah jadi Ya, penasaran silakan, nih Mbak. sama yang di highlight sama Mbak Dinda ini. Ini kan terjemahannya dari bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau kita lihat bahasa Arabnya itu kan ada wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, itu sebenarnya 3 kata yang berbeda gitu. Betul. Kenapa sih harus Allah pilih 3 kata ini gitu kan? Kenapa nggak langsung wa in ta'fu aja atau wa tasfahu aja atau taghfiru aja? Pasti ada tujuannya gitu kan, ada hikmahnya. Betul. Nah, ternyata 3 kata ini berbeda gitu, Mbak Dinda. Memang secara kesannya itu memang sama, mengampuni, memaafkan ya udah gitu kan, maafkan aja gitu kan, berbuat baik aja kayak gitu. Tapi sebenarnya 3 kata ini maknanya berbeda. Nanti teman-teman bisa tonton sendiri, udah aku kirimin linknya perbedaan 3 kata itu, semoga bisa jadi ilmu baru juga buat kita. Iya, betul. Itu dia. Makanya mungkin kalau ya itu kan kembali lagi kepada kekayaan bahasa ya. Yang tadi di awal Mbak Buan sudah bilang kalau dengan bahasa Inggris saja sudah kelihatan bedanya gitu. Dari mulai pardon, overlook, and forgive. Kemudian dari bahasa Arab tuh jauh ternyata loh gitu. Ya, kalau kita bergantung pada bahasa Indonesia aja terjemahannya, mungkin kita nggak bisa lebih dalam. Tapi kalau kita maknai lagi, ternyata ta'afu itu berarti kata afu itu artinya beda. Taghfiru dari ghafara itu artinya beda. Jadi sebenarnya itu apakah ada hikmah dari urutan kata itu atau gimana, itu nanti insya Allah bisa digali masing-masing. Iya, dan aku mau sedikit share juga sih, karena memang lagi mengikuti balaghah intensifnya Ustadz Numan ya, meskipun memang baru sama-sama belajar juga, itu ternyata memang ayat-ayat Quran itu tuh bukan hanya harfiah gitu, artinya gitu, meskipun kita juga belajar bahasa Arab, terus mengerti terjemahnya gitu, nah ternyata tuh juga ada secondary meaning gitu, juga ada figurative meaning juga gitu, yang itu tuh bahkan dikaji sama banyak ulama juga gitu, jadi bahkan bisa jadi satu ayat itu sebenarnya punya maknanya tuh bisa 18 makna, 60 makna, kayak gitu-gitu loh ternyata Mbak Gwan. Iya, ternyata ya itu dia. Maksudnya semakin kita belajar, semakin ngerasa nggak tahu ya. Mbak Carita sharing nih,
di story coding Betul. di Indonesia disebut kalau kosakata bahasa Arab itu banyak ya, ada 12 juta lebih. Sedangkan bahasa-bahasa lain nggak sampai segitu gitu. Iya, memang kesulitan akan diterjemahkan dengan bahasa yang lain. Nah, Ya, makanya untuk itu motivasi juga buat kita yang baguan. Jadi biar kita belajar bahasa Arab ya. benar, insya Allah. Yang pelan-pelan dulu lah gitu kan, pelan-pelan dulu dari baby step dulu. Insya Allah kita yang penting ada usaha lah gitu untuk belajar. Iya. Baby Oke, step-nya insya Allah di Quran Journaling ini. insya Allah. Dan banyak mungkin platform yang lain gitu bisa kita gunakan secara berbarengan insya Allah. Saya ikutan juga. Gimana nih Mbak Dinda? Ada yang mau tanya-tanya nggak ya? Teman-teman ada yang mau sharing? Iya, ada yang mau Tanya-tanya, mau mungkin. tambahin gitu? Atau mungkin ada yang mau ngasih apa ya? Setelah ikutan ini gimana ada manfaat yang didapatkan kan? Iya Bisa benar. lebih komitmen tadabur gitu. Semoga dari sesi ini tuh bisa ngebantu teman-teman ya bisa membaca dan menulis yang lebih fun dan efektif insya Allah. Oh ya, mungkin juga ada yang ini sih Mbak, kayak misalnya tadi kan kita highlight gitu ya, tafsirnya segala macam. Nah itu sebenarnya kalau memang kita punya bukunya atau PDF-nya memang boleh kok untuk di-highlight kayak gitu. Kan memang ada yang berpendapat kalau mushaf kan memang nggak boleh dicoret-coret ya. Iya, benar-benar. Terus kemudian kalau terjemah atau dengan bahasa lain, apalagi kan tafsir gitu, itu sah-sah aja kalau memang mau ditandai, ditulis misalnya. Iya. Itu salah satu cara membaca aktif juga ya, kita sambil making notes. Karena kita di situ sambil mikir juga gitu, merespon apa yang ya kita baca kayak gitu. Iya, betul. Nggak ada yang chat, Mbak Emike. Mau bertanya untuk pemilihan ayat yang akan dibuat jurnal Al-Qur'annya, milihnya gimana? Random atau ada trik atau tips tertentu? Mbak Dina gimana biasanya? Kalau aku sih biasanya berproses sih Mbak, gitu. Kayak waktu awal-awal kita ikut, ketika Mbak Gwen menginisiasi The Quran Journal itu kan enak tuh ada challenge-nya ya Mbak ya. Jadi bisa tuh lihat bulan ini temanya misalnya tentang syukur gitu ya. Udah nanti setiap seminggu sekali ada ayat-ayat mana yang dibahas gitu. Tapi kemudian setelah misalnya dari challenge itu udah selesai, terus aku juga ada yang penasaran dengan satu surat tertentu ya, surat pendek aja, juz amma misalnya mulai dari surat An-Nas gitu ya. Itu yang dibikin journaling-nya dulu kayak gitu. Jadi memang beda-beda sih. Kadang memang aku pengen ikutan nih ada challenge tertentu misalnya atau ada satu tema tertentu, tapi ada juga yang ketika aku ingin pengen tahu gitu lebih dalam tentang satu surat, ya itu ayat per ayat gitu dibuat ininya, journalingnya. Kalau Mbak Gwen gimana? Sama sih aku sebenarnya. Tapi yang paling sering itu ketika aku pengen tahu tema tertentu. Atau misalnya kayak kita di grup aja gitu, di grup learning community, itu sebenarnya hal-hal yang aku pengen tahu sebenarnya gitu. Dan mengajak teman-teman untuk belajar bareng-bareng gitu. Akhirnya disusun ayat-ayat itu supaya kita bisa tadabur masing-masing. Nah, karena memang kita tadabur tematik itu penting juga supaya kita tahu konsep-konsep gitu. Kita tahu misalnya selama ini kita tahu sabar tuh kayak gimana gitu. Atau mungkin kayak tadi kita ngobrol di grup gitu tentang apa ya? Tentang sabar, misalnya sabar dan syukur gitu kan. Selama ini kita pemahamannya kayak gimana? Oh ternyata di Al-Quran itu ada konsep sendiri. Makanya kita penting untuk tadabur ayat-ayat tematik gitu. Ya kadang-kadang juga kita tadabur apa tuh namanya sesuai surah gitu kan misalnya. Kalau di Atko itu sesuai surah. Jadi juz amma kita bikin buku
bikin buku apa tuh buku tadabur lah. Jadi di situ mereka susun tadaburnya dari apa tuh An-Naba sampai Anas gitu, disusun kayak gitu. Jadi sebenarnya sama juga kayak Quran journaling juga gitu, nulis hasil tadaburnya seperti apa. Nah, ya gitu yang penting apa yang penting itu jadi sarana kita untuk belajar gitu. Jadikan tadabbur itu, Quran journaling itu jadi sarana kita. Jadi setiap kali kita journaling, setiap kali kita tadabbur itu kita dapat kosakata baru gitu misalnya. Atau kita dapat ilmu baru. Nah, nanti apa yang kita dapatkan itu dari belajar itu atau Quran journaling itu nanti insya Allah akan memudahkan kita untuk tadabbur di ayat-ayat yang lain. Betul. Jadi kita punya banyak apa namanya ilmu, ada bekalnya gitu. Intinya Iya. ya dibiasakan aja sekurang-kurangnya seminggu sekali gitu, supaya pelan-pelan teman-teman akan ngerasain ada tambahan pengetahuan baru, ada tambahan ilmu baru kayak gitu. Nanti ilmu itu akan jadi kayak puzzle gitu, atau jadi kayak apa ya, sesuatu yang terkoneksi. Jadi ketika baca ayat ini, oh saya pernah baca di ayat yang sana gitu, atau saya pernah pelajari di di waktu yang kapan kayak gitu. Jadi itu sih. Iya. Ini Masya Allah sudah maghrib di Samarinda ya. Ya udah hampir maghrib juga di sini. Iya betul, Masya Allah. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Mbak Puan. Mbak Dinda juga tutorial dan semua sharing-sharingnya. Semoga apa yang kita bagikan di sini bisa bermanfaat untuk meriset kembali ya. Kan kita mau tadabbur lagi nih 3 bulan. Iya, biar nanti bisa lanjut di grup lagi deh. Kita bisa sharing-sharing lagi di grup, insya Allah. Itu Karena aja. klub, jadi welcome to the club ya Mbak. Benar, kita ya pokoknya jadi ini tempat belajar teman-teman aja gitu. Iya, sama-sama saling belajar, saling sharing. Alhamdulillah kalau dirasa bermanfaat. Gimana Mbak Dinda, kita tutup aja ya? Iya, betul Mbak Bun, silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau misalnya masih ada yang mau di-sharing-sharing, kita bisa lanjut di grup lagi. Kami mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Semoga bermanfaat. Kita tutup ya dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Waalaikumsalam. Semuanya. Insya Allah.